anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin abdi sallallahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min dalil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu yusallu al-habibu ilal habib sallallahu alaihi azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sampai saat ini masih selalu senantiasa merasakan nikmatnya yang begitu besar, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat sebut nikmat sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, menuju niat yang mulia, yakni berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita lakukan semata-mata adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, mengasah hati kita agar hati kita menjadi tenteram, agar hati kita menjadi tenang di dalam kehidupan alam dunia ini. Karena hidup di alam dunia ini sungguh besar ujian dan cobaan yang kita jalani. Hidup di dunia ini ibarat seperti batu es, dipakai untuk kebaikan atau tidak dipakai untuk kebaikan, maka akan terus bertambah usia kita. Begitupun juga batu es, apabila dipakai atau tidak dipakai, akan dia tetap terus mencair. Begitupun usia kita gunakan dengan baik untuk ibadah kepada Allah, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, usia kita digunakan untuk berbuat dosa dan bermaksiat, maka usia kita akan terus bertambah. Usia kita akan terus bertambah, maka semakin lama fisik kita akan semakin melemah. Fisik kita akan semakin melemah. Yang tadinya kita segar bugar, lama-kelamaan nambah usia, makin lemah tubuh kita, akan mendekatkan kita dengan yang namanya kematian. Apabila sudah bicara kematian, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala? Menimba amal kebaikan sebanyak-banyaknya, berbuat ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya di tahun Muharram ini. Di tahun yang lalu kita malas buat ke majelis taklim, tapi di dalam awal tahun bulan Muharram kita harus rajin ke majelis taklim, rajin menuntut ilmu, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin menambah amal kebaikan, apalagi yang buat bermanfaat untuk orang lain. Qala Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak bermanfaat orang lain. Ustaz, kenapa kita harus bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita harus membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita untuk dapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Karena kita mengharapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamah, bahwa kita ingat Rasulullah nggak butuh selawat kita. Rasulullah udah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa
patuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita. Dari mulai dia ingin wafat yang disebut umatnya, ketika dibangunkan di hari kiamat yang disebut utama, ketika dibangunkan oleh malaikat Jibril di hari kiamat yang disebut Rasulullah juga umatnya. Aina ummati, aina ummati, mencari-cari umatnya di hari kiamat nanti. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW cinta kepada umatnya sudah tidak bisa terukur. Masa kita umat Nabi yang cinta kepada Nabi, yang butuh syafaatnya baginda Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah, bahkan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW ketika ia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia mohonkan kepada Allah yang utama dimohonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersujud di hadapan Allah di pada masa nanti dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, hilangkan kesulitan daripada umat-umatku. Ya Allah ya Rabb, hilangkan kesusahan pada umat-umatku. Nanti di pada masyar luar biasa panasnya ya, maka hari diturunin sama Allah di atas kepala kita 1 jengkal, buminya diganti sama perak. Mau apa lagi di situ manusia? Kagak ada yang bisa berbuat apa-apa di situ. Bahkan para nabi, bahkan para rasul, ia memikirkan diri sendiri, tidak bisa menolong umat-umatnya. Nabi Nuh alaihissalam didatangi oleh umatnya, dimintai pertolongan. Apa jawaban Nabi Nuh? Aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh umatnya dimintai syafaat, maka Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh umat-umatnya, dia pun tidak bisa ngasih syafaat kepada umat-umatnya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya kepada kita. Bahkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, ditimpuki kepalanya sampai berdarah oleh kaum Quraisy, oleh kaum kafir, maka malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah akan aku terbalik bumi ini supaya ia tahu bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan malaikat Jibril, mereka belum mengetahui kalau aku adalah rasulnya, mereka belum mengetahui kalau aku adalah nabinya. Biarkan saja, mudah-mudahan umat-umatku nanti mengetahui kalau bahwa aku adalah rasulnya. Sampai ia berdarah, menetes darahnya ke alam bumi, malaikat Jibril diminta untuk supaya baginda Rasul memohon kepada Allah agar diberikan bencana kepada kaum tersebut. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi cinta sama umat-umatnya, sampai orang kafir aja disayang, dicinta sama Nabi. Bahkan ada orang Yahudi yang menjadi seorang pengemis, orang Yahudi, kedua belah matanya buta, disuapi sama Nabi setiap hari. Setiap pagi Nabi keluar dari rumahnya ingin menuju ke masjid, lalu melihat seorang pengemis kedua belah matanya buta. Dikasih itu sama Nabi, disuapi dengan tulus ikhlas, disuapi dengan secara lembut. Tiba-tiba ketika baginda Rasulullah SAW wafat, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, wahai Siti Aisyah, apa yang telah biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW setiap harinya? Yakni adalah engkau berjalan di suatu jalan tersebut ada seorang pengemis yang kedua belah matanya buta. Rasulullah tidak pernah
liwat setiap hari memberikan makan kepadanya. Lalu didatangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ditemuilah sang pengemis tersebut, lalu ditanya, ya, dikasih makan ke pengemis. Akhirnya itu pengemis cerita, ya, baru namanya Muhammad. Ya, itu Muhammad tuh kurang ajar, ya, itu Muhammad itu menjelek-jeleki agama keturunan. Pengemis itu begitu, ya, karena setiap baginda Rasul ngasih makan gak pernah ngasih tahu dirinya siapa. Akhirnya sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu tangannya gemetar saking marahnya, maafnya nggak bener. Ya, air dijigel-jigelin ke mulutnya ke pengemis. Ya, akhirnya pengemis berkata, engkau bukan sahabatku yang seperti biasanya. Engkau ini siapa sebenarnya? Ditanya oleh pengemis tersebut. Ya, aku bukan sahabatmu yang seperti biasa memberikan makan kepadamu. Beliau telah wafat. Akhirnya pengemis itu menangis terseduh-seduh. Akhirnya pasangan Yahudi, pengemis buta yang setiap hari diberikan makan oleh baginda Rasul, mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari itu akhlak kita harus dapat kita syiarkan. Syiar bukan hanya mengajar, syiar bukan hanya memberikan pelajaran di dalam suatu majelis, tapi syiar adalah perilaku setiap hari yang kita lakukan. Contohkan kita kepada masyarakat bahwa kita adalah umat Nabi yang mempunyai akhlak, yang mempunyai perilaku yang baik, yang mempunyai sopan santun. Itulah yang harus kita syiarkan di dalam masyarakat. Kalau kita ngaji, tetap perilaku kita nggak dijaga, ngomongnya nggak sopan, ngomongnya semaunya dewek. Kalau kata orang dangdut bilang mah jangan. Kita umat Nabi Muhammad, orang majelis, setiap malam Jumat kita ke majelis, kita perilaku kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Lisan kita jaga, perilaku kita jaga. Ini adalah suatu bentuk syiar yang sebenar-benarnya. Karena baginda Rasulullah SAW syiar kepada umat-umatnya di Mekah maupun di Madinah mengutamakan yang pertama adalah akhlakul karimah, bertutur sapa yang baik. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asydaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin hari Rabu sore saya mendapatkan berita kabar duka cita, yakni Bapak Haji Ramli Mustafa. Beliau seorang mu'alaf, beliau seorang santun kepada siapapun. Beliau seorang mu'alaf, masuk Islam dan membangun sebuah masjid di wilayah Sunter yang persisnya tepatnya di depan Danau Sunter. Ia bangun masjid yang dinamakan Masjid Ramli Mustafa. Ini orang luar biasa baiknya, dan juga membangun masjid salah satu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun majelis taklim ini adalah salah satu tabungan buat di akhiratnya, menyebar luaskan Islam dengan membangun masjid, dengan membangun majelis taklim, sehingga orang dapat berdatangan untuk menuntut ilmu, sehingga orang dapat beribadah di dalam masjid tersebut, tempat syiarnya Islam. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ramli Mustafa, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya suatu masa hidupnya di dunia, dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat orang tua kita mudah-mudahan yang telah Allah panggil, mudah-mudahan juga diampuni
riyatil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berzikir kepada Allah, kita kirimkan salatul Fatihah kepada almarhumah telah mendahului kita, wabil khusus orang tua kita, para guru-guru kita, dan juga para orang-orang yang telah menyebarluaskan Islam. Mudah-mudahan mereka diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala qabul hadi fatihah wa ala hadina wa lukinati sholihah wa ila